أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka perhatikan setiap ucapan kita, setiap amalan kita, sudahkah itu kita bina di atas ilmu? Adapun seseorang yang dia beramal duluan atau berkata-kata duluan, meyakini sesuatu duluan, kemudian baru mencari ilmu, cenderung akan membenarkan atau mencari ilmu-ilmu yang membenarkan amalan-amalannya. Sehingga sulit kita dapatkan orang yang sudah duluan semangat beramal, dan kita jelaskan hal yang benar, dia akan mencari jalan, meskipun jalan yang sangat lemah sekali untuk membenarkan amalannya. Maka jalan satu-satunya ialah belajar dulu sebelum beramal sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, tentang orang yang paling rugi amalannya? Tidak ada yang lebih rugi daripada dirinya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang amalan mereka sesat, amalan mereka salah. Namun apa kata Allah? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka telah melakukan amalan yang paling baik. Itulah orang-orang yang paling rugi. Sehingga Rasul katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal suatu amalan, tidak ada contoh kami, tidak ada perintah kami, tidak ada tata cara dari kami, maka itu pasti tertolak. Jemaah dimuliakan Allah, jika hanya tertolak maka masih luar biasa, kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Namun bukan hanya tertolak, Allah akan menghukum kita dengan amalan tersebut. Bukan hanya kita capek tidak diberikan balasan, namun balasannya ialah neraka. Seandainya hanya capek saja tidak ada balasan, mungkin masih untung. Namun setelah kita capek beramal, balasannya ialah neraka. Mereka lah, di antara mereka ialah orang-orang Nasrani. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa ini waladdallin? Para ulama menyebutkan mereka lah orang-orang yang sesat. Artinya sesat bagaimana? Mereka beramal tanpa adanya ilmu. Mereka lah orang-orang Nasrani. Di antaranya lah orang-orang Nasrani. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melewati suatu rumah yang dihuni oleh seorang pendeta. Ya. Kemudian beliau memanggilnya, "Ya rahib, wahai pendeta." Ya. Kemudian pendeta itu pun mendatangi Umar bin Khattab. Lantas faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Umar pun melihat kepadanya, melihat sang pendeta, lantas beliau menangis. Umar menangis melihat pendeta. Sehingga sahabatnya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hada?" Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ketika melihat pendeta ini? Apa kata beliau? "Dzakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabihi 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Aku mengingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal sangat capek namun masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, fadzaka abkani, maka itulah yang membuatku menangis. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang amilatun nasibah, maka hendaknya setiap amalan kita, perkataan kita sudah dibangun di atas ilmu. Jangan sampai kita lelah-lelah saja dalam beramal, namun ternyata hasilnya nihil, bahkan berbuah api neraka. Kemudian juga orang-orang yang mungkin mereka berilmu, ya, mereka tahu, namun juga mereka isi kehidupan mereka dengan kemaksiatan. Mereka tahu ini salah, namun tetap dilakukan. Mereka tahu Allah melihat mereka, mereka tetap bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW, ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah Rasulullah sebutkan ini. Ya, mungkin kita semuanya berlaku sama, baik anak yang di hadapan antum semua ataupun kita semua yang hadir dalam hari ini. Ya, Rasulullah mengatakan,
La alfiyanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tuhamah bayadha. Ya, kata Rasulullah, aku mendapati beberapa kaum, beberapa kelompok dari umatku, mereka datang di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah ialah jemaah dengan Allah, salah satu gunung yang besar yang berada di Saudi. Gunung Tihamah namanya. Berarti dia beramal sampai Allah berikan pahala kepadanya sebesar gunung Tihamah. Namun apa kata Rasulullah? Faja'alahu Allahu haba'an manthura. Maka Allah menjadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Allah tidak anggap amalannya. Amilatun nasibah, dia beramal lagi capek. Kenapa kata Rasulullah? Amma innahum ikhwanukum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan siapa mereka itu yang beramal dan capek, besar pahalanya, namun Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum. Mereka lah saudara-saudara kalian. Ya. Wa min jildikum, dari kulit-kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka salat. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahakuha, kata Rasulullah. Namun mereka ialah kaum-kaum yang ketika mereka sendirian, yang ketika mereka tidak ada orang yang melihat mereka, mereka bermaksiat kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang Allah katakan amilatun nasibah. Orang-orang yang beramal lagi capek, namun mereka masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka hanya beramal di hadapan manusia, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka takut kepada manusia, namun mereka tidak takut kepada Allah. Yang Allah katakan, wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada percakapan 3 orang melainkan Allah yang keempat di antara mereka. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang-orang layaknya orang Nasrani yang beramal tanpa adanya ilmu. Adapun orang-orang yang berilmu, kita tahu banyak hal tentang keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik di hadapan manusia, namun ternyata di hadapan Allah, ketika kita sendirian, kita bermaksiat kepadanya. Kepada siapa kita beramal? Adakah kita beramal kepada Allah yang Maha melihat, atau hanya kepada manusia yang hanya melihat kita berapa saat saja? Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang hanya beramal di hadapan manusia, Allah katakan kepada mereka, idhabu ila ma kuntum tura'una fid dunya fandu hal tajiduna indahum jazaan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian pernah berbuat amalan di hadapan mereka. Sengaja kalian menampakkan amalan kalian di hadapan mereka. Mintalah pahala dari mereka. Adakah pahala dari mereka, kata Allah? Sehingga Allah masukkan mereka ke dalam nerakanya. Kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang amilatun nasibah. Adapun orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, namun buruk hubungannya dengan manusia, Rasulullah katakan mereka datang membawa pahala yang cukup besar, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, namun mereka datang di hari kiamat qad syatama hadza, telah menghina si fulan, wa daraba hadza, pernah memukul saudaranya, wa akala mala hadza, pernah mengambil sedikit harta saudaranya, wa qadhafa hadza, pernah menuduh saudaranya yang bukan-bukan. Ya, sehingga kata Rasulullah, Allah memerintahkan supaya dosanya, ya, pahala orang yang beramal ini diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Jika habis pahalanya, maka Allah akan timpakan dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi kepadanya sehingga dia masuk neraka. Amilatun nasibah. Mereka lah orang-orang yang beramal lagi capek, namun masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, yang mereka minum dari minuman yang panas. Kaum muslimin sidang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seandainya kita masih belum takut kepada nerakanya, maka ingat bagaimana azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab bagaimana yang disebutkan makanan. Jangankan kita katakan azab,
makanan dan minumannya saja, jemaah muliakan Allah. Allah katakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah katakan ketika diminumkan minuman dari api neraka, maka putuslah usus-usus mereka. Ya, minuman yang tidak layak dikirakan sebagai minuman. Ya. Neraka yang Rasulullah katakan inna ahwana ahli nari adaban la rajulun tudau tahta akhmasi qadamaihi jamrah fataghli minha dimaghu, kata Rasulullah. Seseorang yang paling ringan azabnya dari kiamat ialah seseorang yang diletakkan di bawah kakinya kerikil daripada api neraka, maka mendidihlah otaknya. Fayadhunnu annahu min asyaddin nasi 'adaban wa huwa min ahwanin nasi 'adaban, sehingga dia mengira sungguh diriku ialah orang yang paling berat siksaannya, padahal dirinya ialah orang yang paling ringan siksaannya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka yang Allah tanyakan kepadanya, halim talati, wahai jahannam, apakah engkau sudah penuh? Kita jangan pernah mengira neraka mungkin sudah penuh, tidak muat lagi. Allah bertanya kepada neraka, halim talati, hai jahannam, apakah kau telah penuh? Apa kata jahannam? Hal min mazid, ya Allah, ada lagi tambahan? Silakan. Neraka tidak akan pernah penuh dengan manusia, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua penduduknya berdoa kepada Allah, semoga kita tidak termasuk penghuni neraka. Mereka berangan-angan dengan 4 angan-angan yang mustahil, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan angan-angan mereka yang pertama. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Apa kata Allah? Allah katakan, penduduk neraka berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Seandainya kami kembali dalam kehidupan dunia, kami tidak akan lagi menjadi orang-orang zalim. Kami akan beramal ya Allah. Apa jawab Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian, ya, tetaplah di sana dan diamlah, jangan berbicara. Itu jawaban Allah. Ketika mereka berdoa kepada Allah, keluarkan kami ya Allah, Allah menyuruh mereka diam. Sungguh tidak ada faedah permintaan kalian itu. Kemudian mereka tidak putus harapan. Meskipun mereka tidak bisa keluar, mereka mengatakan kepada penjaga neraka, kepada malaikat yang menjaga neraka, yang Allah katakan, ya, syidadun gilal, ya, yang mereka sangat keras dan kasar, sangat bengis. Alaiha tis'ata asyar, yang dijaga 19 malaikat, kata Allah. Ya. Apa kata penduduk neraka? Wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai penjaga neraka, mintalah kepada Allah supaya Allah mencabut nyawa kami semua. Mereka berharap mati saja ketimbang kekal dalam kehidupan neraka. Seandainya mati itu sakit, maka cukuplah 1 kali ya Allah, maka matikan kami. Apa jawab penjaga neraka? Mereka mengatakan, qala innakum makithun, sungguh kalian akan kekal, tidak ada kematian setelah ini. La mauta ba'dal mautatal ula, tidak ada kematian setelah kematian yang pertama, jemaah muliakan Allah. Kemudian penduduk neraka kembali meminta kepada Allah. Mereka mengatakan, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Mereka berdoa, wahai penjaga neraka, mintalah kepada Allah agar Allah ringankan azab kami sehari saja. Sehari saja. Jika seandainya kami kekal dalam kehidupan neraka dan kami tidak akan pernah mati, maka biarkan kami diringankan azabnya meskipun hanya sehari saja. Ya. Apa jawab para penjaga neraka? Mereka mengatakan, alam takutatikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul yang menjelaskan tentang neraka ini? Bukankah telah jelaskan tentang neraka ini? Mereka mengatakan, qalu bala, benar. Maka mereka dikatakan, qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka mintalah sesuka hati kalian, sungguh doa kalian tidak akan pernah Allah kabulkan. Maka mereka tidak akan pernah keluar, jemaah muliakan Allah, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah Allah ringankan azab sehari pun. Ya. Kemudian di antara siksa neraka yang paling mengerikan, jemaah muliakan Allah, ialah ketika Allah nampakkan kenikmatan penghuni surga bagi penduduk neraka.
Betapa siksanya mereka ketika melihat penduduk surga bernikmat-nikmat dengan kenikmatannya, sedangkan mereka disiksa dengan api neraka. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, ya. Mereka meminta kepada penghuni surga, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga, mereka mengatakan, ya. Mereka mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'. Mereka mengatakan, wahai penduduk surga, berikan kepada kami sedikit air. Au mimma razaqakumullah, atau apapun yang telah Allah berikan kepada kalian. Iya. Wa iyyazubillah, mungkin ketika kita meminta kepada Allah seperti ini, meminta kepada penduduk surga seperti ini, kita meminta kepada istri kita. Kita mungkin meminta kepada orang tua kita, atau kita mungkin meminta kepada anak-anak kita. Namun mereka menjawab apa? Innallaha harramahum 'alal kafirin. Sungguh Allah telah haramkan itu semua kepada orang-orang kafir. Meskipun dulunya dalam kehidupan dia teman yang sangat akrab, jika seandainya kita isi dengan kehidupan yang baik, maka itu terjemahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita tentang hari kiamat. Sungguh, ya, hari kiamat itu akan datang dan kita pasti akan melewatinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka membaca satu ayat, ya, ketika Allah berfirman, wa in minkum illa waliduha kana ala dzalika hatman kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh setiap kita, kata Allah, akan melewati sirat yang dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Ya. Sungguh itu ialah ketetapan dari Allah dan pasti kita akan jalan di atasnya. Sehingga seorang salaf menangis ketika membaca ayat ini. Mereka mengatakan, kenapa engkau menangis? Dia katakan, sungguh alimtu ilman yaqin annani sa'amshi 'alaiha. Sungguh aku yakin dengan keyakinan 100% aku akan berjalan di atas neraka jahanam. Namun Allah berfirman, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, namun kami jerumuskan ke dalamnya ada orang-orang yang zalim kepada Allah. Sehingga Allah menyebutkan di antara sifat-sifat neraka itu, fa ummuhu hawiyah. Allah katakan, maka ibu mereka ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Kata Allah, narun hamiyah, neraka Allah yang sangat panas. Kenapa Allah sebutkan sebagai ummu, sebagai ibu? Dikatakan ketika seseorang berjalan di atas neraka jahanam, maka ketika dia terjatuh, disambut oleh neraka layaknya seorang ibu menyambut anaknya. Maka dia langsung disambut dan dihancurkan, diazab oleh neraka. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, hal ataka hadithul ghasyiyah, telah datanglah kepada kita tentang berita al-ghasyiyah, yang pada hari itu wajah-wajah menjadi hitam, menjadi termenung, menjadi terpuruk. Yang mereka beramal namun sesat, tidak beramal karena banyak maksiat, ataupun mereka kufur kepada Allah, yang Allah masukkan ke dalam nerakanya yang tidak ada kenikmatan sedikit pun dengannya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dharib. Sungguh tidak ada makanan bagi mereka kecuali hanya dari buah yang berduri. Ibnu Abbas mengatakan, syajarun min nar. Dhari' ialah sebuah pohon dari api neraka. Ya. Sa'id bin Jubair mengatakan, huwa zakum, ialah buah zakum. Yang Allah katakan, ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Ialah buah yang berduri, makanannya orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal muhli yaghli fil butun, ketika mereka makan maka tersangkut di kekerongan mereka, maka hancurlah badan-badan mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka semuanya Allah berikan minuman, Allah berikan makanan, Allah berikan tempat tinggal, namun ingat semua itu adalah siksaan. Tidak ada kenikmatan sedikit pun bagi penduduk neraka.
Maka sungguh jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, yang mereka mungkin berangan-angan untuk kembali mengambil posisi kita hanya untuk satu sujud saja atau untuk satu sedekah saja. Maka pada saat hari ini, jika seandainya Allah masih berikan kesempatan bagi kita, namun kita masih belum mampu untuk berbuat baik kepadanya, belum mampu untuk menambah amalan di hadapannya, maka dengan apa lagi kita akan bersemangat? Jika seandainya bukan dengan hari kiamat yang menakutkan kita bersemangat untuk beramal, maka dengan apa lagi kita akan bersemangat? Jika seandainya bukan dengan nerakanya Allah kita takut, kemudian kita beramal, maka dengan apa lagi kita takut? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, la yusminu wa la yughni min ju'. Sungguh makanan yang diberikan kepada mereka, la yusmin, tidak membuat mereka jadi gemuk, wala yughni min ju', bahkan tidak membuat rasa lapar mereka hilang. Bahkan semakin mereka diazab, semakin bertambah siksaannya. Ini pernah kita berpikir ketika kita masuk neraka, wa'iyadzubillah, kita mengira bahwasanya sehari saja mungkin kita kesakitan, namun hari kedua mungkin sudah terbiasa, apalagi sampai bertahun-tahun sudah terbiasa. Tidak, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah terus azabnya. Allah katakan, wal innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Allah katakan, orang-orang yang mereka tidak percaya, ingkar kepada ayat-ayat kami, maka akan kami masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kulit mereka ini hangus, setiap kali mereka hancur, baddalnahum juludan ghairaha, maka Allah ganti lagi dengan kulit-kulit yang baru, liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan yang namanya azab, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum semua itu terlambat, ya, dan telah sampai kepada kita hari ini, yang Allah katakan, hal ataka hadithul ghasyiyah, telah sampailah kepada kalian tentang berita al-ghasyiyah. Alhamdulillah telah sampai. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan tentang al-ghasyiyah, yang wajah mereka menjadi termenung, wajah mereka menjadi menghitam, wajah mereka tersipu malu karena mereka beramal namun capek dan masuk ke dalam nerakanya Allah, yang diberikan dengan hal air yang panas, makanan yang berduri. Maka jangan sampai kita seperti itu. Maka masih ada kesempatan. Maka hendaknya kesempatan yang Allah berikan kita jadikan sebagai pembekalan terbaik. Ya, jika seandainya Abu Hurairah saja mengatakan, ma ab'ada safar wa aqillataz zat, sungguh perjalanan jauh dan bekal yang sedikit, maka sungguh pembekalan kita jauh sedikit, jauh lebih sedikit. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan kepada Allah. Kita cukupkan jemaah dimuliakan Allah. Kita lanjutkan insyaallah sesi tanya jawab setelah salat Isya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga. Developer Pondok Raja Syariah, hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.